Haji resmi visa yang dari pemerintah itu sebenarnya difasilitasi dengan busnya dari Arafah menuju Musdalifah. Namun jamaah haji hampir 50% memilih jalan kaki. Karena apa? Karena jalan yang sedang kita lewati ini macet saking banyaknya bis yang menuju Musdalifah. Jadi banyak jamaah haji yang memilih jalan kaki melewati jalur warna merah tadi. Itu langsung arahnya menuju Musdalifah. Dalam pintas bagi pejalan kaki. Jadi pejalan kaki nggak bisa lewat sini, melewati jalan-jalan ini. Bukan hanya satu jalan, masih banyak. Setiap jalan yang warna merah memang dikhususkan untuk para pejalan kaki menuju Musdalifah. Nah, Musdalifahnya nanti kurang lebih, saya juga belum pernah mengukur, tapi kabarnya kurang lebih 4-5 kilo. Ada yang mengatakan sampai 7 kilo. 5 kilometer. Itu kira-kira. Kalau bawa sih boleh. Fasilitas dan pelayanannya mungkin 90% lebih nyaman daripada reguler. Karena setiap pelaksanaan dikerjakan dengan singkat. Tidak pernah mengenal istilah macet, karena ada jalur khusus untuk yang haji VIP, ya. Yang haji VIP memang ada jalur khususnya yang menggunakan undangan pemerintah seperti kemarin utusan dari Kementerian Agama kan, terus ada utusan PBNU, ada utusan dari Muhammadiyah, juga utusan dari pembesar pemerintah. Itu semuanya undangan pemerintah jalur khusus. Itu semuanya tanpa macet, tanpa ini pelaksanaan hajinya. Dan pura-pura sebagian yang harganya lebih mahal lagi, karena ada haji pura-pura yang harganya sampai 900 juta. Ada tahun lalu, tahun sebelumnya, tahun 2023 ada dari Indonesia. Itu menggunakan visa tersebut harganya 930 juta. Itu satu orang. Hotelnya juga pas di depan Masjidil Haram, tapi bukan Tower Zamzam, di hotel dari Tauhid. Kalau yang harga 400 atau 500 ke bawah, pura-pura yang 500-an itu harganya kurang lebih di daerah Tower Zamzam atau di daerah Sopron, tapi masih harus transit lagi. Nah, lebih jelasnya tanya ke Buddha Amra atau ke Travel Alhas, ada Buddha Ema di sini, insya-Allah orang tanya-tanya yang mau di hotel. Dan ini jalan menuju Musdalifah. Sebentar lagi kita akan tiba di Musdalifah. Dari Arafah pada malam tanggal 9 biasanya dari setelah maghrib jemaah haji sudah berbondong-bondong menuju Musdalifah karena khawatir untuk menghindari kemacetan. Namun saya ulangi dari Arafah, di Arafah bisa terhitung wukuf di Arafah antara waktu zuhur sampai malam hari, tapi yang lebih afdal menggabungkan siang dan malam. Jadi misalnya dari zuhur sampai setelah maghrib masih di Arafah itu yang lebih afdal, atau dari setelah asar sampai menghadapi malam sampai maghrib itu juga afdal. Namun ada yang sebelum maghrib sudah menuju Musdalifah untuk menghindari kemacetan tersebut. Nah, ini sudah hampir memasuki wilayah Musdalifah. Dari Arafah menuju ke tempat ini, berbondong-bondong menuju ke tempat ini, kemudian melaksanakan ibadah atau wukuf mabit. Dengan wukuf mabit di Musdalifah ini biasanya turun di dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bala tentaranya, dengan oleh pasukan burung ababil
yang membawa batu kerikil dari surga kemudian dilemparkan ke pasukan Abraham. Makanya hal itu terjadi, dan hal itu terjadi pada saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pasukan Raja Abraha yang disebut dengan pasukan bergajah ingin menyerbu kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka dihancurkan. Sama di sini dikumpulkan di tempat di tenda yang ada di kanan kiri kita. Namun untuk Indonesia, jemaah haji Indonesia bukan di tempat ini, masih di seberangnya gunung, masih melewati terowongan terlebih dahulu. Nah ini semuanya, semua jemaah haji baik yang berkulit hitam, kulit putih, dari mana saja semuanya dikumpulkan di area Mina ini pada setelah melakukan wukuf di Musdalifah. Perhatikan di sana di sebelah kiri di bukit ada tugu kecil, bisa? Itu ada tugu kecil. Namanya adalah Jabal Kurban atau Bukit Kurban, tempat Nabi Ismail hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Saya akan menyampaikan sejarahnya tentang Bukit Kurban tersebut nanti setelah melewati terowongan, karena ini agak panjang. Mari kita perhatikan masjid tenda-tenda di Mina terlebih dahulu, dengan harapan kita bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Paling kiri itu untuk yang nafar awal yang melakukan Jumratul Aqobahnya di sana. Berapa kali melemparnya? Di sebanyak 7 kali di satu tugu yang disebut dengan Jumratul Aqobah pada hari raya Lebaran Idul Adha pada hari tanggal 10 pagi. Perhatikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan Jumratul Aqobah. Nah persaninya ini ada gedung yang sebelah Jemarat, ada gedung warna apa ini? Agak coklat. Ini tenda Mina juga yang dikhususkan khusus pada tamu pemerintah kerajaan Arab Saudi, orang-orang penting. Kalau jemaah haji Furodo biasanya ada di dekat-dekat gedung ini, tapi masih di tenda biasa yang ada depan sana. Kami lanjut tentang Jemarat. Jemarat tadi yang untuk nafar awal pertama kali, karena saya juga sudah menyebutkan bahwa di Musdalifah mengambil sebanyak 49 batu. 7 pertama dilemparkan pada hari tanggal 10 yang nafar awal sebanyak 7 kali. Kemudian pada tanggal 11 melempar kembali ketiga-tiganya, masing-masing tubuh ada 7 kali lemparan. Jadi semuanya 7 kali 3 21, dan hari berikutnya juga sama 7 kali, jadi total 49. Sementara yang nafar sani itu dimulai dari pada tanggal 11. Biasanya kalau nafar sani setelah dari Mina langsung menuju Masjidil Haram melakukan tawaf pada hari raya Idul Adha, pada hari Lebaran melakukan tawaf, dan besoknya tanggal 11, 12, 13 itu melakukan jumrah semuanya masing-masing. Tanggal 11 7, tanggal 12 7, dan tanggal 13 berapa? Sisanya ada 7 untuk Jumratul Aqobah. Dan ini yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia, berada di tempat tenda yang ada di sebelah kanan kita ini. Bukan di pinggir jalan ini, agak masih masuk ke dalam. Ini yang ditempatkan oleh jamaah haji Indonesia. Tergantung dari sektor yang ditentukan oleh pihak Kementerian Haji. Nah itu tentang Mina. Setelah dari Mina, jamaah haji dilanjutkan, bagi yang belum tawaf ifadah melanjutkan tawaf. Kemudian bagi yang sudah melakukan tawaf, yang sudah mengambil yang namanya nafar awal, maka selesailah rentetan ibadah haji. Tinggal menunggu selesainya Jumratul pelemparan balang jumroh, baik yang Jumratul Aqobah, Jumratul Wusta, dan Jumratul Ula, semuanya ketika, karena ini hak personal atau hak pribadi, tapi dengan catatan
hanya berlaku untuk satu orang saja. Misalnya ada dua orang, ada bapak dan ibu, maka dalam satu kali umroh badalnya hanya untuk satu orang. Catatan, yang boleh atau yang berhak dibatalkan hanya orang yang sudah meninggal ataupun orang tua yang tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi berjalan. Misalnya sudah lumpuh, tidak bisa diharapkan kembali kesembuhannya, sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa, maka boleh dibatalkan. Kalau masih sehat seperti nenek, ini karena walaupun tidak bisa jalan karena masih ada yang siap mendorongnya, ini juga tidak layak untuk dibatalkan, masih harus umroh sendiri. Maksudnya bukan membatalkan, dibatalkan. Kalau mau membatalkan, misalnya nenek punya orang tua dulu belum pernah umroh, boleh dibatalkan karena orangnya masih ada. Yang tidak boleh, nenek sendiri pengen dibatalkan oleh orang lain, pengen diumrohkan oleh anaknya, karena nenek masih ada, itu yang tidak boleh, karena nenek masih, insya Allah masih mampu. Itu. Maka perhatikan, ini masjidnya mumpung masih sepi, ya, mumpung masih sepi, mohon segera selesaikan agar cepat-cepat, ya, agar cepat-cepat mumpung masih sepi. Masuk kamar mandinya yang bapak-bapak di sebelah kanan, sementara ibu-ibu di belakang masjid. Dan setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat masuk ke bis. Alhamdulillah sudah melaksanakan niat yang untuk badal dan juga yang untuk umrah mandiri. Tidak boleh dua, satu aja. Jadi yang dihitung yang pertama, misalnya tadi sudah ikut niat badal, ikutan niat badal, tapi malah kedua kalinya juga ikutan niat, itu yang hitung yang pertama, tetap badalnya. Yang sudah mandiri yang hitung yang mandiri. Tergantung niat kita mau ke siapa, mau mandiri apa mau badal, yang terhitung yang badal, yang jika diniatkan untuk badal. Bisa dipahami? Jadi jangan jangan mengira bahwa umroh itu seribet yang pernah didengar. Apa-apa dam, apa-apa harus kambing, apa-apa harus puasa. Enggak seribet itu. Umroh itu mudah dan menyenangkan. Yang penting tetap berusaha agar tidak menyalahi aturan, ya.